Halo guys, berjumpa kembali bersama saya Agung Basir. Oh ya guys, di video kali ini saya ingin review salah satu alat yang sangat berguna sekali ya bagi tuser atau tukang servis, yaitu step up step down. Ini untuk mereknya yaitu JK4KX ya. Fungsi dari step up step down ini atau buck and bus ini yaitu untuk menaikkan tegangan dan menurunkan tegangan ya guys ya. Dan kebetulan ini sudah saya rakit ya. Ini perakitannya saya kombinasikan dengan ampere meter analog biar lebih akurat ya, dikarenakan saya ingin memakainya untuk servis handphone, jadi saya membutuhkan akurasi yang akurat. Dan ya seperti ini ya bentuk dari perakitan yang saya lakukan. Ini boxnya terbuat dari bahan paralon dan ini belakangnya ya, ini sudah saya pasang kipas juga dan yang lain-lainnya seperti ini guys. Dan ya mari kita review ya. Untuk menghidupkan alat ini saya memakai arus AC ya, karena di dalamnya sudah saya sisipkan atau sudah saya tanamkan power supply atau catu dayanya untuk mensuplai alat ini. Jadi kita langsung hidupkan saja seperti ini. Lalu ini, dan inilah tampilan pertamanya ya guys ya. Ini bisa terlihat di sini ada output 12 volt di sini. Dan untuk merubah output ini ya, untuk merubah output ini atau mengatur output ini cukup kita tekan tombol U garis miring I ini ya. Nah seperti ini. Dan untuk merubah digitnya ya, biar gak lama ngaturnya, itu tinggal tekan yang ini nih. Kita bisa atur ke voltase yang kita inginkan ya. Nah seperti ini, saya atur di 12 volt saja ya. Nah seperti ini guys ya. Dan untuk mengatur ampernya, kita tekan lagi yang U dan I ini, U garis miring I ini. Di sini kita atur sesuai yang kita inginkan ya. Karena di sini ampernya mentok di 4 ampere, jadi tidak bisa naik lagi ya. Sedangkan untuk voltasenya itu mentok di 30 volt ya teman-teman ya. Oke, setelah itu langsung klik yang ini. Nah, seperti ini. Lalu untuk opsi yang lain atau settingan yang lain ya, di step up step down merek JK ini kita bisa tahan lama ya untuk pilih ini, tombol yang ini, U garis miring ini, kita tahan lama seperti ini. Lalu akan muncul open on. Nah, di open on ini kita pilih yang SW ya, klik yang SW ini. Nah, di sini kita bisa mengatur low voltage protector, terus upper pole protector. Ini saya atur di 30 volt ya. Terus di sini ada OCP, dan ini yang sangat penting ya teman-teman ya. OCP ini yaitu over current protector. Terus kita klik lagi, di sini ada over power protector, di sini saya atur 40 watt. Nah, di sini ada ORP apa ini. Terus di sini ada OHP, over power protector ya. Di sini ada over temperature protector ya. Dan ini, nah ini bisa dilihat ya teman-teman, ini untuk fitur mengkalibrasi voltase, dan ini untuk mengkalibrasi input dari step up step down ini. Dan di sini saya menggunakan catu daya 23 volt, 32 ya. Dan ini bisa dikalibrasi ya untuk inputnya. Dan untuk mengkalibrasi output, kita tekan lagi di sini untuk mengkalibrasi output. Kita bisa mengkalibrasinya dengan menggunakan ampermeter ya, multimeter digital yang presisi ya. Dan untuk ampernya kita tekan lagi, dan di sini bisa teman-teman kalibrasi untuk arus keluarannya seperti itu. Terus kita pencet lagi, dan ini kembali lagi ke awal ya. Dan tahan lama ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang kita akan coba untuk kasih beban ya. Apakah presisi ya, sama dengan multimeter analog, ampere meter analog. Kita akan coba di sini. Di sini saya menggunakan media kipas angin ya, kipas 12 volt. Makanya saya set di 12 volt. Kita colok atau capitkan untuk plus ke plus, min ke min. Nah, seperti ini. Dan kita lihat ya. Ini belum saya hidupkan. Kalau kita hidupkan. Nah. Untuk pergerakan ampernya kita bisa melihat di analog itu bergerak ya dia ya, bergoyang. Jadi itu artinya bahwa kipas ini mengonsumsi arus sangat sedikit sekali ya, karena memang ini belum saya putar ke lebih jauh lagi, jadi konsumsi arusnya sedikit. Namun di digital ini ya, di step up step down ini tidak terbaca ya untuk arus kecil.
karena memang saya coba juga ini tidak bisa membaca arus yang kecil ya. Jadi kita putar lagi nih, kita bisa lihat pergerakan dari ampere meter analognya, dan di sini sudah terbaca ya. Dan ini tidak presisi ya teman-teman ya. Ini arus yang kecilnya itu kurang presisi kalau dibandingkan dengan analog. Kalau analog itu presisi ya, sedangkan yang ini, nah seperti ini. Di sini terbaca 9 miliampere ya, sedangkan di analog itu sudah terbaca apa itu namanya, kurang lebih 60 miliampere. Jadi jauh ya selisihnya. Nah ini seharusnya sini udah 100 miliampere teman-teman ya. Di sini hanya terbaca 43 miliampere. Jadi saya rasa pembacaannya itu kurang akurat ya kalau di bawah 100 miliampere. Nah ini juga harusnya itu 200 miliampere, di sini 161 ya. Nah ini bisa dikalibrasi ya, kalau di atas 100 itu bisa dikalibrasi, namun di bawah 100 itu tidak bisa dikalibrasi. Nah ini juga bisa dikalibrasi ya teman-teman untuk keluarannya, karena ini di atas 200. Kalau di ampere meter analog itu menunjukkan sekitar 260 lebih ya, hampir 270. Di sini 226. Jadi ini kurang presisi, jadi harus dikalibrasi dulu supaya akurat. Nah, untuk cara kalibrasinya itu gampang banget ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman klik aja yang ini nih. Bagusnya sih pakai apometer digital ya, dan yang mempunyai settingan ampere itu lebih akurat lagi. Ini di sini saya hanya menggunakan analog saja. Lalu kita klik sini, kita pilih untuk kalibrasi ampere. Nah ini dia, ini kita lihat di sana menunjukkan 260 ya. Jadi ini kita rubah 200, di analog menunjukkan 258 lah ya, 58. Di sini kita rubah sekitar segituan ya, kita rubah di sini saja. Nah lalu kita klik ini, tahan lama ya, dan sudah tersetting. Dan ini sudah sama ya, 260, 258, 59 ya. Sekarang sudah sama ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk apa itu namanya, menghidupkan sebuah handphone ya, atau mengukur arus handphone. Karena di sini saya mau pakai untuk servis handphone, jadi saya akan coba untuk mengecek konsumsi arus dari sebuah handphone. Sebelumnya kita pastikan dulu untuk merubah outputnya. Ini kita kasih di 4,2 ya. Kita lihat apakah jarum ampere bergerak ketika dihubungkan ke handphone. Dan alhamdulillah ya, tidak bergerak ya ketika handphonenya belum ditekan on. Dan sekarang kita akan coba tekan powernya on, seperti ini ya. Kan bergerak-gerak. Kita akan coba tahan lama. Nah seperti ini. Di sini kita bisa memonitoring ya konsumsi arus dari ini. Tidak bisa hidup dikarenakan ini dalam status 600 miliampere ya. Konsumsi arus handphone itu hampir 1 ampere lebih, jadi kita pakai yang 3 ampere. Kita coba lagi. Nah
Ini kita bisa melihat untuk konsumsi arusnya ini. Nah, bisa melihat. Di sini kita bisa melihat goyangannya ya, goyangan dari ampere analog ini. Jadi kita bisa memantau berapa ampere, berapa arus yang disedot oleh handphone ini. Mulai dari pertama kali ditekan on sampai booting dan sampai ke menu. Nah, seperti ini. Ya. Oke ya. Ini bisa sampai ke menu. Tapi perlu saya kasih tahu bahwasanya tidak semua handphone bisa bisa hidup langsung ke menu ya. Dengan memakai dua tapitan seperti ini. Tapi ada juga yang memerlukan data plus dan data min ya untuk menghidupkannya. Oke, sekarang kita akan coba untuk mencharger ya. Charger sebuah handphone. Di sini saya akan menggunakan dia ini dengan menggunakan dua kabel. Apakah bisa? Kita rubah dulu voltasenya ya. Nah, ini ke 5,2 saja. Seperti ini. Lalu kita pasangkan baterai ya. Di sini langsung kita colok dan kita bisa melihat konsumsi arus. 1 ampere ya. Dan ini kayaknya tidak akurat nih yang kalau yang ini ya teman-teman ya. Kita bisa melihat yang atas sana yang analog itu sekitar 900 lebihan konsumsi arusnya. Tidak sampai 1 ampere. Kalau di sini 1 ampere lebih ya. Ntar kita kita kalibrasi lagi supaya akurat ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini bisa untuk ngecharger sebuah handphone juga ya. Namun tidak semua handphone bisa di-charger dengan 2 kabel seperti ini ya. Ada juga handphone yang harus memakai 4 kabel untuk menchargernya seperti itu ya. Kita cabut lagi.